Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Saya Tia Aulia dari TIRM 20A. Saya Lul Marufa dari TIRM 20A. Saya Melina Limiati dari TIRM 20A. Saya Imam Fikriya dari TIRM 20A. Saya Angga Maulana dari TIRM 20A. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk awal presentasi kali ini, kami akan membahas mulai dari pasal 4 mengenai penyelenggaraan BPJS yang akan dijelaskan langsung oleh Lulu. Kepada Lulu dipersilahkan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan pasal 4. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Namun, pada implementasi di lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai kurangnya keterbukaan BPJS. Padahal dengan adanya keterbukaan juga dapat mencegah tindakan penipuan administratif. Seperti yang pernah terjadi, BPKP menemukan adanya klaim ganda peserta, dan ada juga peserta yang tidak aktif, tetapi klaimnya dapat dicairkan. Tanpa adanya keterbukaan dan akuntabilitas, masyarakat akan mempertanyakan kredibilitas dari BPJS tersebut. Kemudian ada pasal 11 poin D yang menyebutkan bahwa salah satu wewenang dari BPJS adalah membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada implementasinya, mulai tanggal 1 Juli 2020, tarif iuran yang dibayar oleh peserta BPJS dikenakan kenaikan. Untuk kelas 1 dari yang sebelumnya 80.000 menjadi 150.000, untuk kelas 2 dari yang 51.000 menjadi 100.000, dan untuk kelas 3 dari yang awalnya 25.500 menjadi 42.000. Namun jika dilihat dari kondisi saat ini, yang sedang terjadi pandemi yang akhirnya mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat, seperti kurang tepat jika tarif BPJS dinaikkan. Kemudian ada pasal 13 poin B yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari BPJS yaitu mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Namun pada implementasinya, masih terdapat kecurangan yang dilakukan. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan telah menemukan kecurangan serta inefisiensi pembiayaan pada pengelolaan dana jaminan sosial dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Bahkan jumlah kecurangan dan inefisiensi itu diperkirakan mencapai 12,2 triliun rupiah. Oke, baik, terima kasih Lulu atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya, kami akan membahas mengenai pasal 14 yang akan dijelaskan oleh Angga. Kepada Angga, dipersilahkan. Ini saya akan meneruskan untuk pasal 14 yang berbunyi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, untuk implementasinya sendiri, untuk pasal ini banyak dilanggar oleh banyak perusahaan dengan alasan kebijakan perusahaan seperti menetapkan jangka waktu yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 14 ini, yaitu paling singkat 6 bulan untuk mendapatkan program
Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikutnya pasal 15. Untuk ayat satunya berbunyi pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial diikuti. Untuk ayat keduanya berbunyi pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Untuk bunyi ayat 3-nya, penahapan bagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Nah, untuk implementasinya sendiri dalam ayat 1 dan 2 di lapangan adanya pelanggaran di mana perusahaan yang tidak menyerahkan data pekerjanya seluruhnya dikenakan dengan alasan serupa yaitu kebijakan perusahaan. Di mana banyak karyawan yang belum memenuhi syaratnya dalam kebijakan tersebut yang diberikan oleh perusahaan, maka pekerja tidak didaftarkan program jaminan sosial. Untuk pasal berikutnya, pasal 17, untuk ayat satunya berbunyi, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenakan sanksi administratif. Untuk ayat keduanya berbunyi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak dapat pelayanan publik tertentu. Untuk ayat ketiganya penggunaan sanksi sebagaimana maksud pada ayat 2 huruf A dan huruf P dilakukan oleh BPJS. Untuk selanjutnya pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. Untuk yang kelimanya, ketentuan dan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk implementasinya sendiri, banyak masyarakat yang keberatan atas sanksi yang diberikan pada pasal 17 ayat 2 huruf B dikarenakan sanksi denda yang semakin memberatkan untuk membayar iuran, dan untuk huruf C apakah misalkan ada pasien peserta BPJS dalam keadaan darurat dan belum membayar iuran, apakah akan ditelantarkan dalam beberapa waktu lalu terdengar ada kasus yang menimpa pasien ditelantarkan pihak rumah sakit dikarenakan belum bisa membayar iuran tersebut, seperti contoh di samping yang dimana berita media sosial pasien BPJS meninggal diduga lambat ditangani di RSUD AM. Oke, baik. Terima kasih Angga atas penjelasannya. Memang pada implementasinya di masyarakat saat ini banyak sekali pasien BPJS yang terlantar mungkin atau sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Baik, untuk selanjutnya ada pasal 40. Untuk pasal 40 kali ini akan dibahas oleh Amar. Kepada Amar, saya persilahkan. Ya, saya di sini akan melanjutkan ini akan meneruskan pasal 40 BPJS mengelola aset BPJS atau aset dana jaminan sosial. Yang ayat 2 BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset dana jaminan sosial. Ayat 3 aset dana jaminan sosial bukan merupakan aset BPJS. Ayat 4 BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. Kesehatan masih memiliki persoalan dalam meningkat. Di antaranya karena penerapan alur pelayanan berjenjang, yaitu sebelum rumah sakit peserta wajib terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau
di sini ada pasal 48 ayat 1 yang berbunyi BPJS wajib mengikuti serta ayat 2 yang berbunyi BPJS wajib mengikuti paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya penghasilan. Ayat 3 ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan serta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam BPJS. Untuk implementasinya sendiri, saat ini kantor BPJS khusus Kota Bandung dapat melayani pengaduan atau perbaikan. Namun dengan antrian yang sangat panjang saat datang ke kantor BPJS membuat pelayanan tidak maksimal. Aplikasi BPJS pun belum terlalu efektif karena masih dalam pengembangan dan pengembangan sosial. Oke, baik. Terima kasih Amar atas penjelasannya. Memang pada saat ini keluhan yang dialami oleh para peserta BPJS sulitnya untuk mengakses fasilitas kesehatan karena terlalu banyak mesti pendaftaran birokrasinya terlalu panjang. Lalu karena memang banyak kesalahan yang terdapat pada BPJS. Salah satunya salah ketik pada kartu BPJS-nya. Oke, baik. Untuk pasal selanjutnya, kami akan membahas mengenai pasal 51 yang akan dijelaskan langsung oleh Melina. Kepada Melina, dipersilahkan. Terima kasih Tia sudah persilahkan saya. Nah, di sini saya akan membahas pasal 51 yang berbunyi ayat ke-1 dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga pemerintah. 2. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. Yang ketiga, BPJS dapat bertindak mewakili negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antar lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, implementasi secara umumnya bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional, dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan penghasilan pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat badan usaha milik negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus saya akan menjelaskan implementasi pasal 52 mengenai larangan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi. Dibuatnya pasal 52 ini tentu sangat membantu masyarakat agar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Karena pada tahun 2014 sampai 2015 pernah terjadi kasus korupsi oleh 4 bendahara di Rumah Sakit Batubara Medan. Dan dibuatnya pasal ini juga bertujuan untuk memperketat agar tidak terjadi lagi tindakan korupsi serta bertujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila pilar kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dapat dilihat juga di sebelahnya ada beritanya. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasi pasal 52 mengenai ketentuan lain-lain. Di masa pandemi akibat virus COVID-19 ini, justru sangat meresahkan dunia, karena seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Tetapi pemerintah melakukan pergerakan seperti terlampir pada bulan Mei 2020, pemerintah Indonesia memberikan subsidi sebesar 3,1 triliun untuk masyarakat,
serta tidak menaikkan harga untuk membayar biaya BPJS. Dan itu sangatlah membantu serta meringankan beban masyarakat Indonesia untuk dapat sembuh dengan pembayaran ekonomis menggunakan BPJS. Next. Oke, baik. Terima kasih, Meilina. Baik, terima kasih, Meilina, atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pasal 57, yang berbunyi pasal 1, perusahaan persero, PT Asuransi Kesehatan Indonesia, atau disingkat dengan PT Askes, mengalami pengalihan bentuk dari perusahaan persero menjadi perusahaan umum, dari perum menjadi perusahaan persero atau menjadi bagian dari kepemerintahan. Lalu, Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, serta Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya. Pada implementasinya, Pasal 57 mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, seluruh bagian masyarakat, mulai dari ASN, TNI, Polri, hingga masyarakat, berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Lalu, ada pasal 60, BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Pada pasal 64 dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta, selain peserta program yang dikelola oleh PT Taspen Persero dan PT Asabri tanggal 1 Juli 2015. Untuk implementasinya, program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebenarnya sudah sangat baik dan dilaksanakan dengan baik pada saat ini. Namun, di lapangan, program pencairan dana terkesan sulit dan terlalu banyak birokrasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin dapat dibuatkan sistem yang dapat membantu untuk mempermudah para peserta BPJS untuk mencairkan haknya. Lalu yang terakhir ada pasal 71 yang berbunyi undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang artinya undang-undang ini saat ini sudah berlaku di masyarakat. Oke, sekian dari kelompok kami mengenai Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.